Pernah kebayang nggak ada sebuah kerajaan yang udah runtuh, tapi kekuasaannya justru makin terasa sampai sekarang? Kekuatan itu meresap ke dalam jantung kebudayaan Jawa. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah naik turunnya Kerajaan Mataram, dan gimana warisannya itu ternyata ikut membentuk siapa kita hari ini. Coba deh pikirin sebentar, apa sih kesamaan antara megahnya Keraton Yogya dan Solo, terus kalender unik yang masih kita lihat, bahkan filosofi tentang kekuasaan di Jawa? Apa ya benang merahnya? Jawabannya, ternyata ada di satu nama, Kerajaan Mataram. Eits, jangan bayangin ini cuma cerita sejarah kuno ya. Ini soal kekuatan yang warisannya itu bener-bener jadi fondasi budaya yang hidup dan bernapas sampai detik ini. Oke. Biar makin seru, kita mundur dulu ke awal. Gimana sih ceritanya dinasti sebesar ini bisa lahir? Jadi gini, bayangin ya, di akhir abad ke-16, ada satu tokoh visioner, namanya Panembahan Senopati. Dari wilayah yang mungkin nggak seberapa, dia memulai sesuatu yang besar. Dia bangun ibu kota di kota gede. Nah, dari titik inilah ledakan ekspansi dimulai. Nggak butuh waktu lama, Mataram mulai memakan wilayah Jawa Tengah dan Timur. Ini bukan sekedar bikin kerajaan baru loh, ini adalah sebuah deklarasi ambisi yang luar biasa. Nah, dari fondasi yang super ambisius tadi, Mataram ini nggak cuma tumbuh, dia meledak, jadi kekuatan yang dominan banget. Yuk kita langsung lompat ke masa keemasannya, sebuah era di mana satu nama aja udah cukup buat bikin seisi tanah Jawa bergetar. Siapa dia? Yah, Sultan Agung. Sosok yang luar biasa di balik kejayaan ini. Ada kutipan terkenal yang sering dikaitkan sama beliau, "Aku adalah penguasa tanah ini, dari Laut Timur hingga Laut Barat." Ini bukan cuma omongan kosong ya, ini benar-benar cerminan kekuatan dan visinya yang gila banget buat menyatukan Jawa. Terus, seberapa besar sih kekuasaannya? Coba lihat ini deh. Di puncaknya, Mataram itu menguasai lebih dari 2/3 Pulau Jawa. Gila kan? Bayangin aja luasnya, dari ujung ke ujung. Ini tuh udah kayak imperium yang nggak ada tandingannya di zaman itu. Tapi, yang bikin Mataram hebat itu bukan cuma soal militer, yang sampai berani nantang VOC di Batavia loh. Nah, ini kuncinya. Di bawah Sultan Agung, Mataram itu jadi pusat peradaban. Coba kita lihat. Dari sisi budaya, aksara Hanacaraka disempurnakan. Inovasi ilmiahnya keren banget. Mereka menciptakan kalender Jawa Islam yang super canggih. Mereka juga bikin sistem hukum baru. Dan tentu aja, seni, wayang kulit dan gamelan itu berkembang pesat banget. Jadi jiwa kebudayaan yang kita kenal sampai sekarang. Tapi, ya namanya juga sejarah. Roda itu selalu berputar. Setelah terbang setinggi-tingginya, benih-benih kehancuran justru mulai tumbuh. Dan tumbuhnya dari mana? Dari dalam istana itu sendiri. Jadi, keruntuhan Mataram itu ibarat kena dua racun sekaligus. Dari dalam, istana hancur lebur gara-gara perebutan tahta yang gak ada habisnya, plus pemberontakan di mana-mana. Nah, dari luar muncul VOC. Mereka ini pinter. Datang bukan buat perang langsung, tapi jadi pemain catur yang licik. Mereka manfaatin konflik internal ini dengan politik adu domba yang terkenal itu, divide et impera. Nah, kombinasi maut dari tekanan internal dan eksternal inilah yang akhirnya membawa kita ke babak paling tragis, pecah belah dan runtuhnya Mataram sebagai satu kerajaan utuh. Puncaknya itu terjadi di tahun 1755, momen yang mengubah peta Jawa untuk selamanya. Tolong ingat nama ini, Perjanjian Giyanti. Sebuah perjanjian di atas kertas yang fasilitatornya ya VOC, yang secara resmi jadi surat kematian bagi kerajaan Mataram yang kita kenal. Gimana prosesnya? Ini kayak tragedi yang terjadi pelan-pelan. Pertama, perang saudara puluhan tahun bikin kerajaan ini kehabisan darah. Lemah banget. Kedua, di saat itulah VOC masuk. Bukan buat nolongin, tapi buat cari untung. Dan yang ketiga, perjanjian itu jadi kayak palu godam yang membelah Mataram. Dan apa hasilnya? Lahirlah dua pewarisnya yang kita kenal sampai hari ini. Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tunggu dulu, tapi apa ini beneran akhir dari segalanya? Justru disinilah bagian menariknya. Yuk kita lihat gimana runtuhnya kekuatan politik ini malah melahirkan sesuatu yang jauh lebih abadi, warisan budayanya. Dan disinilah letak keajaiban Mataram. Kekuatan politiknya mungkin udah nggak ada, hancur berkeping-keping. Tapi dari puing-puing reruntuhan itu lahir sesuatu yang nggak bisa mati, jiwa budayanya yang bertahan melintasi zaman. Jadi apa aja sih warisannya? Banyak banget. Mulai dari tradisi yang masih dijaga ketat di Keraton Yogya dan Solo, filosofi kepemimpinan, gaya batik, tarian, musik gamelan yang khas, bahkan sampai cara menata bangunan keraton. Semuanya itu akarnya dari Mataram. Ini bukan cuma benda mati loh.
Ini tuh kayak DNA budaya yang ngebentuk identitas kita, orang Jawa, bahkan Indonesia. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua warisan Mataram yang luar biasa ini, filosofi, seni, tradisi, kira-kira mana sih yang menurut Anda paling kuat pengaruhnya buat Indonesia hari ini? Coba dipikirin, jawabannya mungkin ada di sekitar kita, di cara kita berpikir, bahkan di cara kita merasa sebagai sebuah bangsa.